Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kamu-kamu yang seneng nonton YouTube, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bung Khaidir. Tempatnya inspirasi dan motivasi para pemuda. Kamu yang nggak subscribe rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bung Khaidir. Salam pemuda. Jumpa lagi bersama saya dalam Inspirasi Ramadan, di mana pada kesempatan hari ini, di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, kita akan sama-sama mentadabburi salah satu ayat dari Al-Quran, salah satu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sesuatu yang dapat dijadikan prinsip dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman dan berupaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata, dan carilah apa, melalui apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata, dan carilah melalui apa yang Allah karuniakan kepadamu, kepada kita semua, kebahagiaan darul akhir, kebahagiaan negeri akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah apa yang Allah, melalui apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kebaikan negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa ambil juga bagian kita dalam hal keduniaan. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan duniamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghi fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha
la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Rekan-rekan sekalian, para penonton yang sedang menyimak video Inspirasi Ramadan pada channel Inspirasi Bung Khaidir, dalam ayat yang kami bacakan tadi beserta artinya, kira-kira kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa banyak dan dapat kita jadikan prinsip dalam kehidupan kita, prinsip kita dalam menjalani kehidupan. Hikmah dari surah Al-Qasas ayat 77. 3 prinsip kehidupan itu, apa 3 prinsip kehidupan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 tadi? Yang pertama, prinsip yang pertama adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Prinsip yang pertama adalah dan carilah melalui apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita, kebahagiaan darul akhirah, kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Jadi itu prinsip yang pertama. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang beriman, diminta untuk mendayagunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Apa itu yang dianugerahkan kepada kita? Salah satunya adalah tubuh yang sehat. Tubuh kita yang sehat, kemudian kita memiliki harta, itu tentunya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita gunakan semua itu untuk mencari kebahagiaan di negeri akhir. Ini prinsip yang pertama. Jadi semua yang Allah anugerahkan kepada kita, semua yang hari ini kita nikmati, hari ini yang kita terima, badan yang sehat, harta, kendaraan mungkin salah satunya gitu. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri dan anak yang soleh, istri yang solihah, dan anak yang soleh dan solihah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita gunakan itu untuk mencapai kebahagiaan di negeri akhirat. Jadi prinsip yang pertama, orientasi kita, tujuan kita haruslah kebahagiaan di negeri akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Begitulah seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman. Penggalan ayat selanjutnya adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, ternyata prinsip yang pertama ini kita diminta untuk mengutamakan akhirat, mendayagunakan seluruh potensi kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dianugerahkan kepada kita untuk mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Rupanya ada lanjutannya, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa ambil dan jangan lupa kamu ambil bagianmu di dunia. Rekan-rekan sekalian yang menyimak video Inspirasi Ramadan pada channel Inspirasi Bung Khaidir, tujuan kita adalah akhirat, kebahagiaan di negeri akhirat. Tetapi jangan kita lupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Kita nikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tentunya nikmat yang halal, yang kemudian menjadi hak kita. Itu jangan lupa kita nikmati.
Jadi ada semacam pola keseimbangan antara dunia dan akhirat. Di ayat lain, ya di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah ya kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa. Ini prinsip yang pertama. Ya. Kita harus senantiasa menyeimbangkan dunia dan akhirat kita. Orientasi kita haruslah akhirat, visi kita haruslah akhirat, tujuan kita haruslah akhirat. Tetapi jangan lupakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di dunia. Kita seimbangkan. Karena di mana lagi kita bisa mengumpulkan bekal menuju akhirat, menuju kebahagiaan di negeri akhirat, kalau bukan di dunia. Rekan-rekan sekalian yang menyimak video Inspirasi Ramadan ini pada channel Inspirasi Bung Haidir, prinsip yang kedua adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, jadi prinsip yang pertama, seimbangkan dunia dan akhirat kita ya dengan tetap berorientasi pada kebahagiaan di negeri akhirat dan tidak melupakan dunia. Prinsip yang kedua adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau ya kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita manusia tempatnya lupa, tempatnya khilaf, tempatnya salah. Ya, terkadang kita lupa bahwa seluruh ya nikmat yang Allah berikan ini itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Ketika kita kurang bersyukur, ketika ibadah kita lalai, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Maka seperti itulah kita. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Ya. Allah tidak mengharapkan balasan, maka begitu pula kita dalam berbuat baik. Tidak harus mengharapkan balasan. Ya. Tidak harus mengharapkan balasan kepada orang yang kemudian kita berikan dia kebaikan-kebaikan. Tidak harus gitu. Ya, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Maka seperti itulah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Boleh berharap, hanya berharap dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik adalah prinsip yang kedua. Maka berbuat baiklah kita setiap hari. Berkebaikanlah kita setiap hari. Menjadilah kita manusia yang baik, manusia yang bermanfaat bagi sesama. Dan prinsip yang ketiga adalah wala tabaghi fasada fil ard, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini sangat banyak maknanya, sangat luas maknanya. Di antaranya adalah ya tentu saja kita harus berbuat baik di dunia, tidak merusak bumi yang kita tinggali ini. Ya, kita tidak kemudian menjadi pribadi yang dibenci oleh orang lain gitu, tapi justru harus menjadi pribadi yang bermanfaat, memberikan kebermanfaatan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu makna dari wala tabaghi fasada fil ard, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, buang sampah sembarangan itu bisa masuk di dalam ayat ini gitu. Ya, dengan buang sampah ya bisa saja sampah yang kemudian kita buang sembarangan itu menjadi penyebab banjir misalnya gitu. Tentu saja itu kita sudah berbuat kerusakan. Atau misalnya
menyiksa hewan yang tidak bersalah, itu termasuk berbuat kerusakan. Atau tidak menjaga hubungan yang baik, membenci manusia yang lain tanpa sebab, itu tentu saja juga berbuat kerusakan. Itu prinsip yang ketiga. Dan ayat ini, Quran Surah Al-Qasas ayat 77 ini ditutup dengan Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Rekan-rekan sekalian, pemirsa YouTube channel Inspirasi Bung Khaidir, 3 prinsip hidup dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Yang pertama, berorientasi akhirat, jangan lupakan dunia. Yang kedua, berbuat baik tanpa mengharapkan balasan sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dan yang ketiga, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini baru satu ayat, sangat banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita tadaburi, bisa kita ambil hikmahnya di bulan suci Ramadan ini. Ya, tentunya di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, bukan sekadar membacanya tetapi juga mentadaburinya, merenunginya. Ya, karena sangat banyak kebaikan-kebaikan, sangat banyak petunjuk yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Ya, di antaranya 3 prinsip hidup tadi dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kita bersolawat kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Ramadan selanjutnya. Saya Bung Khaidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.